Shalom untuk siswa kelas 8 Pendidikan Agama Kristen. Kita bersyukur bisa bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran di pertemuan yang ketiga. Ini masih tentang hidup berpengharapan. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin ya tentang hidup berpengharapan. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8, yaitu dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ini adalah perkataan Paulus yang sangat keren ya, di mana dia mengatakan gini, dalam segala hal kami ditindas. Artinya gini, dia dihimpit atau dia dijepit oleh masalah, dia tidak kehabisan akal namun tidak putus asa katanya. Jadi tidak selamanya dengan kita menghadapi masalah, tantangan hidup, permasalahan hidup dari kehidupan ini, lalu kita cepat menyerah atau cepat putus asa. Itu bukanlah jalan keluar. Jadi, kalau kita mengalami masalah hari ini, kalau kita mengalami pergumulan hari ini, mestinya kita kembali kepada Tuhan, bukan? Nah, kitab Yesaya dan Mika yang kita sudah pelajari adalah kitab yang berisi nubuatan tentang kehidupan bangsa Israel di pasca pembuangan. Mengapa demikian? Karena ketika mengalami pembuangan, bangsa Israel memiliki mental yang terpuruk. Sungguh-sungguh mereka merasa diri tidak berharga untuk bangkit menjadi bangsa yang berjaya seperti sebelumnya. Nah, gini, bangsa Israel ini kan sebelumnya kan mereka dininabobokan lah kira-kira gitu. Sama halnya dengan kita sekarang ya, kalau saya ambil contoh sederhana di kehidupan kita sekarang, masih hidup dengan orang tua, masih bersama-sama dengan orang tua, semua fasilitas masih orang tua yang belikan, misalnya HP, motor, sepeda, ya, kita masih butuh apa saja orang tua yang belikan. Bayangkan kalau suatu saat saudara jauh dari orang tua, tidak tinggal bersama orang tua, saudara harus merantau dan semuanya itu makan minum, tempat tinggal, kendaraan, saudara sendiri yang mikir. Nah, apakah ini yang saudara alami adalah sesuatu yang menyenangkan? Tentu tidak. Pasti saudara akan mengalami putus asa. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Yang tadinya mereka enak-enak saja, semuanya baik-baik saja. Tetapi ada saatnya di mana mereka mengalami keterpurukan, ya. Nah, kita sekaligus pengalaman sebagai bangsa buangan juga membuat mereka bisa kehilangan harapan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, jadi mereka mulai kehilangan pengharapan ketika mereka di pasca pembuangan. Nah, mari kita belajar dari bangsa Israel supaya kita memiliki pengharapan walaupun dalam segala masalah. Saya percaya ini adalah masa-masa sulit, bukan? Kita belajar di rumah, kita belajar tidak tatap muka, tetapi saudara harus tetap mengerjakan tugas, mengikuti materi, tidak menjadi alasan untuk saudara bersantai-santai saja. Nah, kondisi inilah yang dikomentari oleh Nabi Yesaya maupun Nabi Mika. Ya, mereka memberi nubuatan bahwa kehidupan yang lebih baik akan tercapai bila saja mereka tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Artinya, bangsa Israel ini bisa saja mengalami hidup yang baik kalau taat kepada Tuhan. Jadi kuncinya cuma taat aja. Ikuti perintah Tuhan, pasti badai atau masalah yang kita hadapi ada jalan keluarnya. Nah, menurut saudara, menurut siswa semua, mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Simeon ini adalah, saya sudah bahas di minggu kemarin, dia tetap berpengharapan yang walaupun keadaan tidak menjamin. Ya, Simeon tidak terpaku dengan riwayat kelam masa lalu. Ia tahu bahwa kehadiran juru selamat yaitu Yesus adalah hal yang bisa ia alami. Ia memilih untuk tetap berpengharapan. Jadi keadaan, situasi tidak membuat imannya menjadi goyah. Ya, Ibrani 6 ayat 19, menurut saudara, gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata sau yang kuat? Ya, sau yang kuat itu kalau ibarat kapal, kalau dia tidak punya sau yang kuat, dia mudah diterjang oleh ombak. Dia mudah sekali dihadang oleh ombak. Nah, oleh sebab itu, iman dan pengharapan itu sebuah sau, itu gambaran daripada kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan mudah diserang oleh masalah, diserang oleh permasalahan hidup. Jadi kita harus belajar untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, mengapa anak Tuhan harus hidup berpengharapan? Karena di dalam Yesus ada suatu janji yang pasti, yaitu keselamatan. Jadi
Pengharapan yang di dalam Tuhan itu menjanjikan sesuatu hal yang pasti. Nah, kenapa harus anak Tuhan berpengharapan? Karena manusia akan memperoleh keselamatan jika percaya kepada janji Allah. Jadi tugas kita hanya percaya kepada janji Allah. Anak Tuhan harus berpengharapan kuat di dalam Yesus Kristus. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pada hidup seseorang. Belajarlah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan menilai masa depan ketika kita melihat keadaan kita sekarang. Percayalah hari esok pasti yang terbaik Tuhan sediakan. Artinya gini, kadang-kadang orang melihat masa depan dinilainya dari sekarang. Kalau dia sekarang hidupnya berantakan, kalau dia sekarang orangnya biasa-biasa saja, dia akan mengatakan, oh kayaknya hidup saya ini tidak baik. Kayaknya hidup saya ini kedepannya akan hanya seperti ini saja. Percayalah bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Betul? Ya, jadi mari kita belajar memiliki pengharapan dalam Tuhan. Hidup berpengharapan adalah hidup yang mengikat suatu janji yang pasti bahwa Tuhan pasti nolong. Jadi kalau kita nggak punya pengharapan, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa tolong kita. Tapi kalau kita memiliki pengharapan, itu membuat kita memiliki iman atau kekuatan bahwa Tuhan pasti tolong. Belajarlah dari bangsa Israel yang kehilangan pengharapan dalam masa sulit. Artinya apa? Dalam masa sulit, kita harus belajar memiliki pengharapan. Sebaiknya kita dalam masa sulit makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, belajar juga dari Simeon yang tidak kehilangan harapan, yang walaupun keadaan tidak tentu. Artinya, keadaan tidak mendukung, keadaan tidak ada tidak ada bayangan-bayangan kehidupan, tetapi dia tetap memiliki pengharapan. Walaupun ini belajar di rumah, walaupun ini pandemi, walaupun ini kita tidak bisa tatap muka, tapi saya berdoa semua anak-anak siswa kelas 8 tetap beriman bahwa badai ini akan berlalu, ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati kalian semua. Belajar untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalian pasti akan jadi orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Tuhan memberkati.